kita akan memahami barisan aritmatika dengan lebih mudah. Oke, langsung saja ya. Saya kasih sebuah barisan, sebuah contoh barisan. Di sini saya pakai angka 8 misalkan, kemudian 11, kemudian 14, kemudian 17, kemudian 20, kemudian 23, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika, teman-teman. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya sederhana. Jadi dari 8 ke 11 ini ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Nah, yang seperti ini disebut dengan barisan aritmatika. Kadang-kadang dia juga dikurangi, sehingga kita boleh buat contoh yang misalkan ya, kalau ini saya tulis sebagai contoh pertama, saya buat contoh kedua misalkan. Contoh keduanya, misal saya buat angka pertamanya adalah 8 juga. Oke, angka keduanya ternyata misalkan saya buat 6. Angka ketiganya 4, angka berikutnya 2, habis itu 0, habis itu negatif 2, habis itu negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini sama. Jadi pada contoh yang kedua, 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dan seterusnya. Jadi karena dia dikurangi dengan bilangan yang sama, maka disebut dengan barisan aritmatika. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu apa sih yang disebut dengan suku pertama, suku kedua, dan seterusnya? Nah, jadi begini. 8 ini, angka pertama ini disebut dengan suku pertama. Disimbolkan dengan huruf A ya. Jadi 8 disebut suku pertama. Saya tulis ya. Suku pertama U1 disimbolkan dengan huruf A. Ini nilainya 8. 11 berarti suku kedua. Suku kedua berarti nilainya 11. 14 berarti suku ke 3, 14. Sehingga suku keempatnya ada 17, dan seterusnya sampai suku ke N. Seperti itu. Kemudian tadi dari 8 ditambah 3, ini tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Apa sih tambah 3 itu? Nah, tambah 3 itu disebut dengan beda. Beda itu simbolnya B. Bagaimana cara mencari beda? Cara mencari beda sederhana. Beda bisa kita cari dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama. Ya, berarti di sini bisa 11 dikurangi 8 sama dengan 11 dikurangi 8. Ini hasilnya 3. Sama seperti tadi, 3, 3, 3. Beda bisa juga dicari dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiganya tadi 14 ya. Suku keduanya 11. 14 dikurangi 11 juga hasilnya 3. Nah, ini sama. Pokoknya beda bisa dicari dari dua suku yang berurutan. Sehingga beda kemudian dirumuskan. Sehingga beda punya rumus ya. Sehingga beda punya rumus itu suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Jadi kalau suku ke-5 berarti ini suku ke-4. Kalau suku ke-6 berarti ini 6 dikurangi 1, 5 ya. Berarti kalau suku ke-6 ini suku ke-5. Suku ke-8 ini suku ke-7. Suku ke-100 berarti ini suku ke-99. Oke, ini rumus bedanya. Oke, berikutnya kita pelajari menentukan suku ke N dengan rumus UN. Jadi UN ini dibaca dengan suku ke N ya, pada barisan aritmatika tentunya. Ya, tadi di awal kita sudah pelajari ada suku pertama gitu ya. Ada suku pertama, kemudian ada suku kedua, ada suku ketiga, ada suku keempat, dan seterusnya
Kalau sukunya kita tidak tahu keberapa, biasanya disimbolkan suku ke N itu. Kalau suku ke 10 berarti N-nya 10. Kalau suku 100 berarti N-nya 100, U 100, seperti itu ya. Nah, suku pertama itu tadi A. Sedangkan suku kedua tadi 8 ditambah 3 jadi 11 gitu ya. Jadi A ditambah B. Suku kedua itu A ditambah B. Sedangkan suku ketiga, sedangkan suku ketiga itu berarti ini tadi B, kalau ke sini ditambah B lagi. A ditambah B ditambah B. Sehingga bisa kita tulis A ditambah 2B. Suku keempat, A ditambah B ditambah B ditambah B. Berarti A ditambah 3B. Nah, suku ke N berapa gitu kan? Kita lihat suku kedua ini ada A ditambah 1B. Suku ketiga A ditambah 2B. Suku keempat A ditambah 3B. Lihat hubungannya. Ini 2 jadi 1. Ini 3 jadi 2. Ini 4 jadi 3. Berarti kita kurangi 1. Sehingga suku ke N itu bisa dituliskan A ditambah N dikurangi 1B. Atau kita rumuskan ya. Suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini suku ke N. Suku tengah barisan aritmatika ini dapat dihitung dengan cara suku pertama ditambahkan suku ke N, kita bagi 2. Nah, dari rumus ini, dari rumus suku tengah ini, kita bisa mendapatkan rumus UN-nya. Rumus UN dari suku tengah itu bisa diperoleh dengan 2 kali suku tengah dikurangi suku pertama. Ya. Kita masuk ke contoh. Contoh. Diketahui barisan bilangan ya. Diketahui barisan bilangan ada 21, kemudian 26, 31, 36 dan seterusnya. Tentukan A suku pertama. Tentukan A suku pertama. Kemudian B beda barisan. Kemudian C suku ke 11. Kemudian D suku ke 101. Misalkan seperti ini ya. Kemudian E rumus suku ke N. Nah, lengkap ini ada 5, 1 2 3 4 5. Oke, kita di sini tadi kita punya barisan bilangannya ada 21, 26, 31 dan 36 dan seterusnya ya. Nah, diketahui suku pertamanya 21, berarti jawaban yang pertama A ya. Suku pertamanya atau A-nya adalah 21, angka yang pertama. Kemudian yang B tadi ditanyakan beda. Nah, beda itu kan tadi kita sudah bahas ya, bahwa beda bisa dicari dari suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti ada 26 dikurangi 21. Kita ketemu bedanya
Oke. Kemudian ada suku ke-11 dan suku ke-101. Oke. C suku ke-11. Suku ke-11 itu berarti U11. Nah, sebelum kita selesaikan U11-nya, kita tulis dulu rumus UN-nya. UN tadi A ditambah A sama A ya. UN tadi A UN tadi A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kalau kita cari suku ke-11, berarti suku pertamanya tadi 21, ini 11, N-nya 11 ya, dikurangi 1 kalikan 5. Sehingga sama dengan 21 ditambah ini 10. 10 kali 5 itu 50. Sehingga suku ke-11-nya 71. Oke. Pertanyaan yang D suku ke-101. Oke. Di pertanyaan yang D suku ke-101 sama seperti tadi, kita tulis UN sama dengan A ditambah N-1B. 101 berarti U101 sama dengan A-nya sama 21, N-nya 101 dikurangi 1 kali B-nya tadi 5 sama dengan 21 ditambah ini 100 ya, 100 kali 5 itu 500, sehingga hasil akhirnya 521. Itu suku ke-101. Yang terakhir adalah rumus suku ke N. Mencari rumus suku ke N berarti sama seperti yang di atas, tapi N-nya kita tidak tahu. Kita tetap simbolkan. Kita tulis dulu UN sama dengan A ditambah N-1B. A sama B-nya kita ganti. A-nya tadi 21, tapi N-nya tetap. B-nya tetap diganti 5. Oke, sama dengan 21 ditambah, ini dikalikan ya. 5 kali N itu 5N, 5 kali negatif 1 itu negatif 5. Sehingga hasil akhirnya 5N kita tulis di depan, 21 dikurangi 5. 21 dikurangi 5 itu 16. Sehingga rumus UN-nya 5N ditambah 16. Diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima 8, kemudian suku ke-9-nya 20, yang ditanyakan adalah suku ke-10. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Caranya sederhana. Suku kelima berarti A ditambah 4B sama dengan 8. Sedangkan suku ke-9 berarti A ditambah 8B sama dengan 20. Kita langsung eliminasi saja. A dikurangi A habis ya. 4B dikurangi 8B itu ada negatif 4B. 8 dikurangi 20 negatif 12. Dari sini kita peroleh B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4, sehingga B ketemu 3. Nah, setelah ketemu B-nya 3, kita cari suku pertamanya. Suku pertama kita bisa pakai salah satu persamaan ini. Saya pilih yang atas karena lebih mudah ya. Nanti substitusikan B-nya. Oke, saya tulis A ditambah 4B sama dengan 8. A ditambah 4, B-nya masuk 3 ya, sama dengan 8. A ditambah 12 sama dengan 8, maka A sama dengan 8, ini pindah ruas jadi dikurangi 12, A-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita sudah punya A, sudah punya B. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Oke, kita jawab.
UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. UN sama dengan